Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Kiai kami, ayahanda kami, Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Zarkash MA, kemudian kepada Ustadz Rusdiono Mukri, kepada semua asatidz dan ustadzat, para alumni, serta para wali santri, juga para pelanggan majalah Gontor yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jadi satu kehormatan sekali berada di forum ini dan karena saya diminta untuk menyampaikan amanah tentang menyambut Ramadan dengan ilmu. Dan kebetulan memang saya senang sekali dan sedang belajar ilmu fikih secara mendalam. Mohon izin saya menyampaikan materi kali ini tentang menyambut Ramadan dengan ilmu ini dari sudut pandang fikih. Mohon izin jika di dalam penyampaian saya nanti ternyata ada kesalahan, mohon bimbingan dari para masyayikh, dari para ustadzat, afiduni ya masyayikh ustadzat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menyambut Ramadan dengan ilmu dan amal sebagaimana yang tertera di sampul majalah Gontor yang sangat menarik sekali untuk kita kaji. Isi-isinya Masya Allah penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam penerbitan majalah ini dan semua pembacanya serta semua yang mendukungnya baik secara materi ataupun non materi dimuliakan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang puasa ini di dalam masyru'iyahnya tidak pernah kita temui ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajibannya jika puasa itu dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah 183 di situ sangat jelas sekali bahwa puasa ini diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum umat Islam. Yang artinya sebelum agama Islam ini disempurnakan di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sudah terlebih dahulu memerintahkan untuk berpuasa kepada umat-umat sebelumnya, yaitu umat-umat Yahudi misalnya. Mereka ada syariat puasanya Nabi Daud, kemudian Ashura dan lain sebagainya. Namun itu semua di dalam syariat kita, walaupun dicatat sebagai syar'u man qablana, tapi tetap disyariatkan sebagai puasa-puasa sunnah. Sedangkan di dalam syariat Islam, puasa yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian tentang landasan atau masyru'iyah puasa di dalam hadis-hadis Nabi tentu sangat banyak sekali. Salah satunya tentang puasa-puasa di dalam beberapa hadis yang dimana Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam dan ternyata puasa masuk di dalam salah satu rukunnya. Sehingga jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, entah karena dia malas atau memang tidak meyakini adanya kewajiban puasa Ramadan, maka dia masuk dalam kategori orang yang murtad karena telah mengingkari salah satu rukun di dalam rukun Islam. Dan ijma yang menjadi konsensus para ulama dari generasi ke generasi, dari dahulu sampai saat ini tidak ada satupun yang menyangkal atau tidak ada satupun yang mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib. Semuanya menyepakati bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Kemudian syarat puasa kalau kita tinjau dari dua sisi, yaitu syarat wajib ataupun syarat sah. Syarat wajib ini maksudnya apabila beberapa syarat tersebut sudah ada di dalam diri kita, maka kita diwajibkan atau sudah dikenai kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun jika ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka kewajiban itu belumlah ada. Yang pertama tentang syarat wajibnya, yang pertama harus muslim. Maka seseorang yang tidak beragama Islam memang belum memenuhi syarat wajib. Kemudian yang kedua, dia baligh. Artinya jika ternyata ada anak kecil yang belum baligh, ternyata dia belum mampu untuk berpuasa,
tentu dia belum berdosa. Akan tetapi kita sebagai orang tuanya tentu sudah dimintai untuk mengajarkan mereka dan membimbing mereka sejak mereka masuk usia mumayyiz. Namun begini Bapak Ibu sekalian, yang sering terjadi di media sosial banyak sekali di bulan Ramadan, utamanya di hari pertama bulan Ramadan, banyak sekali para ibu yang sangat berambisi anaknya yang masih kecil untuk bisa puasa sampai maghrib. Banyak sekali cerita-cerita yang juga kami dapatkan di dunia nyata begitu ya. Anak-anak yang masih kecil ini dipaksa oleh ibunya gara-gara ibunya ngebet ingin posting di media sosial, anak saya loh baru umur 5 tahun udah puasa sampai maghrib, keren kan anak saya, begitu kira-kira. Sebetulnya cara seperti ini tidak sepenuhnya salah jika memang sang anak sudah memiliki kemampuan untuk menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Akan tetapi kalau ternyata anak ini secara fisik belum mampu dan dia betul-betul merasa tersiksa untuk melakukan puasa sampai maghrib, tentu kita tidak boleh untuk memaksa. Karena di usia mumayyiz itu dia belum diwajibkan sampai maghrib, tapi wajib kita untuk mengajarinya, bisa saja sampai maghrib, bisa saja step by step tergantung kemampuan fisik yang dimiliki anak tersebut. Sehingga jangan sampai anak kita yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, kita paksa sampai maghrib padahal mereka tersiksa dan merana gara-gara kita ingin pamer di media sosial tentang kemampuan kita mendidik anak, ternyata di belakang layar anak kita malah menderita. Jangan sampai anak-anak kita memandang puasa Ramadan ini sebagai momok yang menakutkan dan takut sekali kalau datang lagi tahun depan bulan puasa karena ibu atau bapaknya akan memperlakukan dengan cara yang sama. Sehingga ada baiknya kita dalam membimbing anak kita yang masih mumayyiz usia 6 tahun, 7 tahun untuk kita ajari step by step, pelan-pelan, tadrijian, toh kita punya waktu 30 hari untuk mengajarkannya berpuasa. Jikapun misalnya sebelum Ramadan kita sudah ingin mengajarkan dia untuk berpuasa, misalnya berpuasa sunnah, tentu juga tidak bermasalah. Yang penting jangan sampai secara tidak langsung kita memberikan kesan kepada anak kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang menakutkan, karena akan ada pemaksaan secara fisik menahan lapar dan dahaga kepada mereka atau anak yang masih kecil yang memang belum mampu sampai maghrib. Kemudian yang berikutnya adalah akil atau berakal sempurna, artinya jika ada seseorang atau sesama saudara kita yang ternyata memiliki gangguan jiwa misalnya, maka kita tidak boleh memaksanya untuk berpuasa karena memang belum ada taklif syar'i yang dibebankan kepada mereka. Berikutnya tentang syarat sah puasa, artinya beberapa hal yang harus kita penuhi agar puasa kita menjadi sah, antara lain yang melakukannya haruslah seseorang yang beragama Islam, kemudian yang berakal sempurna, artinya tidak memiliki gangguan jiwa seperti mohon maaf junun misalnya, kemudian haruslah suci dari haid dan nifas. Nah ini sering sekali terjadi pada muslimah yang di malam harinya misalnya haidnya sudah berhenti. Ketika di malam hari dia sudah berhenti dari haidnya, sudah bersih, hanya saja belum sempat mandi karena terlanjur ngantuk, tapi sebelum tidur dia sudah berniat untuk berpuasa. Ketika dia sebelum tidur misalnya, ya Allah ini saya haid sudah berhenti, tapi saya sangat lelah sekali, izinkan saya untuk tidur dulu ya Allah, tapi saya berniat besok saya ingin berpuasa Ramadan, karena toh saya sudah bersih, dan saya berniat untuk mandi besar, untuk mengangkat haid, nanti insya Allah akan saya lakukan mandi ini sebelum sahur. Tapi ternyata karena saking nyenyaknya misalnya, qadarullah ternyata dia bangun saat azan subuh sudah berkumandang. Atau mungkin sudah jam 5 atau bahkan jam setengah 6. Maka apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam kondisi seperti ini? Apakah kita boleh untuk menyempurnakan puasa kita sampai maghrib? Ataukah kita harus libur lagi, tidak berpuasa lagi? Nah ini pernah kejadian langsung. Yang dialami langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah berhadas besar, tapi pasti Rasulullah tidak haid karena beliau adalah laki-laki. Rasulullah saat itu bangun dalam keadaan junub pada saat beliau mendengar azan subuh. Yusbihu junuban min ghairi ihtilamin. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi terbangun dalam keadaan junub belum mandi besar di bulan Ramadan dan itu sudah masuk waktu subuh. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau mandi, kemudian mengimami sholat subuh berjamaah, kemudian beliau meneruskan puasanya sampai malam. Artinya, jikapun ada wanita haid yang juga sama-sama berhadas besar, antara berhubungan badan ataupun haid ini sama-sama penyebab hadas besar, jika memang sudah berhenti darahnya dari malam sebelum subuh, dan dia juga sudah melakukan tabyitun niyah atau niat sejak malam, jikapun dia terbangun setelah subuh tidak masalah, langsung bangun saja kemudian melaksanakan mandi janabah, lalu melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan puasanya sampai maghrib karena memang tidak berpengaruh pada keabsahan puasanya. Berikutnya, puasa itu menjadi sah apabila kita lakukan di hari-hari yang tidak diharamkan. Kemudian ini rukun puasa tentu jamaah sekalian, asatid, ustadzat, semuanya pasti sudah tahu semuanya dan mohon izin saya tidak menjelaskan terlalu panjang karena pasti semuanya sudah tahu. Mohon maaf ini harus saya share lagi nih jamaah sekalian. Jika misal saya mungkin jelaskan singkat saja karena para asatid dan ustadzat pasti semuanya sudah mengetahuinya. Maka rukun puasa itu ada dua, yaitu hanya dua saja dan niat. Yang pertama adalah niat dan imsak. Untuk puasa yang wajib, ini niatnya harus dari malam. Malam itu artinya dari sejak masuknya waktu maghrib sampai sebelum subuh tiba. Tapi itu niat kalau itu puasa wajib. Sementara untuk puasa sunnah boleh kita berniat sejak siang. Misalnya jam 10 atau jam 11 kita baru meniatkan puasa sunnah, ini diperbolehkan dengan syarat dari subuh sampai sejak dia berniat untuk puasa, dia tidak melakukan satupun yang membatalkan puasa. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tidak ada hidangan yang disiapkan oleh istri beliau sampai siang hari, lalu Nabi mengatakan, "Idzan ana shaim," kalau begitu aku berpuasa. Beliau berpuasa sunnah dan diniatkan dari siang hari. Kemudian imsak dalam artian al-imsaku 'anil mufattirat atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Inilah yang harus kita tahan agar puasa kita tidak menjadi batal. Pertama, makan dan minum dengan sadar bahwa dia sedang berpuasa dan juga disengaja. Kemudian al-istiqa atau sengaja muntah. Adapun muntah yang tidak sengaja atau ghalabiyah begitu, yang secara spontan dan tidak ada sisa muntahan yang tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian al-jima, kemudian inzal atau keluarnya air mani yang disengaja, kemudian haid dan nifas, kemudian al-junun atau kehilangan akal yang sehat, kemudian murtad, ini semuanya masuk dalam kategori yang jika terjadi di antara subuh sampai maghrib, maka puasa kita menjadi batal. Asatidz wal ustadzat, izinkan saya menjelaskan berikutnya tentang banyak sekali di masyarakat kita yang meyakini bahwa ada beberapa mitos begitu yang sering dipercayai di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, misalnya mereka meyakini bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Semakin banyak tidurnya katanya makin banyak pahalanya. Apakah ini benar ataukah sekedar mitos? Gara-gara mitos inilah kalau yang saya lihat di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta, Masya Allah di jam break perkantoran saat jam 12 seperti itu, masjid-masjid perkantoran itu berubah menjadi tempat tidur siang. Seperti ini misalnya, ini di bulan Ramadan di Istiqlal sering terjadi seperti ini. Perkantoran sekitar Istiqlal pada numpang tidur Bapak Ibu di Istiqlal gitu ya. Tentu ini bukan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ini orang lain tentunya yang para perkantoran yang sering tidur siang di beberapa masjid. Di kantor misalnya, dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa kalimat naumus shaim ibadah atau tidurnya orang puasa ibadah adalah hadis. Ternyata ketika melakukan takhrijul hadis atau takhrij hadis tentang bagaimana periwayatan hadis ini, ternyata ada beberapa perawi yang bermasalah dalam silsilahnya, dalam silsilah ruwat atau di dalam rantai-rantai proses
periwayatan hadis ini, mayoritas ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadisun maudhu' atau hadis palsu, sementara sebagian yang lain mengatakan ini dhaifun jiddan atau dhaif yang sangat-sangat lemah sekali. Namun kalau misalnya kita beralasan bahwa daripada bergunjing dan berghibah lebih baik tidur, tentu lebih baik tidur. Tapi kalau misalnya kita meyakini bahwa tidur itu adalah salah satu jenis ibadah tertentu di bulan Ramadan, tentu kurang tepat sebab tidur pada dasarnya hukumnya mubah, bukan sunnah asal hukumnya. Dan kalau kita melihat dari apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, ternyata Ramadan itu malah banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat oleh para mujahidin. Salah satunya perang besar pertama yang pernah dimenangkan oleh umat Islam itu adalah perang Badar. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan kalau para mujahidin tidak mau berperang, inginnya tidur saja di tenda gitu ya, mungkin tidak jadi menang kita. Begitu juga ternyata kemerdekaan negara kita ini diraih tanggal 17 Agustus 1945, ternyata itu juga terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan jika Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno dan Bung Hatta lebih memilih tidur di pagi hari, mungkin teks proklamasi tidak akan terbacakan pada hari tersebut. Karena itu terjadi di siang hari bulan Ramadan. Yang artinya jangan sampai non-muslim itu meyakini bahwa orang Islam itu kalau bulan Ramadan itu tidak produktif. Karena mereka lebih memilih tidur ditimbang bekerja, karena syariat mereka mengajarkan mereka tidur di bulan Ramadan. Nah, ini sangat amat keliru sekali, karena tidak pernah ada di dalam kitab fikih, dalam sunnah-sunnah puasa ada tidur begitu, tidak ada. Jangan sampai kita memelintir begitu ya syariat Islam seakan-akan menganjurkan kita untuk bermalas-malasan di bulan Ramadan, dan ini sangat keliru sekali. Kemudian yang juga sering kita pernah dengar bahwa kalau azan subuh terdengar masih boleh makan dan minum. Kalau kita telaah beberapa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ini dan juga pendapat para ulama dalam menafsirkan dan mengistimbat hukum dari hadis-hadis yang ada, kita akan mendapati yang pertama, kalau dari ulama 4 mazhab, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka semuanya sepakat bahwa kalau sudah masuk waktu subuh, maka dilarang meneruskannya. Karena sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 187. Di Al-Baqarah 187, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita makan dan minum sampai kapan? Sampai yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelaslah benang yang putih dari benang yang hitam, yang ketika ditafsirkan ayat ini oleh para mufassir dan diambil istimbat hukumnya oleh para fuqaha, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, wa ma'nal ayah hatta yadhhar bayadun nahar min sawadil lail wa hadzal bayan yahsulu bi tulu'il fajri as-shadiq. Artinya, kita boleh makan, kita boleh minum sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq yang menjadi penanda maksudnya waktu subuh. Itulah mengapa ulama 4 mazhab mengatakan jika adzan subuh berkumandang dan menandakan waktu subuh telah tiba, maka kita sudah tidak boleh lagi untuk melanjutkan makan dan minum, dan dipertegas lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jika seseorang mengunyah makanan saat sahur lalu terdengar adzan subuh, maka ia wajib memuntahkan makanan yang dia punya. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini? Idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika seseorang di antara kamu mendengar azan sedangkan masih memegang piring, jangan letakkan sampai menyelesaikan makanannya, kata Rasulullah. Dan dalam satu hadis yang lain ternyata Nabi pernah sahur bersama mertua beliau yaitu Umar bin Khattab, dan ketika mereka mendengar azan berkumandang, Nabi masih membolehkan Umar untuk menyantap makanannya. Bagaimana nih, ternyata ada ta'arudul adillah, ada dalil yang kontradiksi antara hadis dengan ayat tadi. Bagaimana? Oh, ternyata tidak hanya hadis ini yang menjelaskan tentang makan dan minum pada saat subuh. Masih ada hadis yang lainnya, yaitu anna bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzin hatta yatlu'al fajr. Artinya di masa Rasulullah itu di bulan Ramadan itu ada dua macam adzan, ada dua adzan. Yang pertama, adzan yang pertama itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah dan itu belum masuk waktu subuh. Hanya untuk membangunkan mereka yang masih tertidur untuk bersiap ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian adzan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum yang menjadi penanda waktu subuh telah tiba. Mungkin jamaah sekalian juga kita pernah ya merasakannya di Masjidil Haram di Mekah, di Mekah Al-Mukarramah, ternyata di sana ada dua adzan. Adzan yang pertama belum menjadi penanda masuknya waktu subuh, dan adzan yang kedua lah yang menjadi adzan penanda waktu subuh telah tiba. Dan di dua hadis yang kita tadi bahas ini, ternyata para ulama mengambil kesimpulan dari 4 mazhab. Mereka mengatakan azan yang dimaksud di dalam dua hadis ini ternyata azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Oleh karenanya Rasulullah masih membolehkan Umar untuk makan dan minum ketika terdengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Tapi ketika azan itu sudah dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka sudah tidak diperbolehkan lagi makan dan minum karena starting pointnya memang pada saat fajar shodiq tiba yang menjadi penanda waktu subuh. Mohon maaf Ustadz, ini Ustadz MC, saya masih ada waktu kah atau saya selesaikan sampai di sini? Masih ada waktunya. Sampai berapa menit Ustadz? 10 menit lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya tentang target khatam Al-Quran berkali-kali selama Ramadan, apakah ini memang diharuskan? Diharuskan bagi setiap orang, tapi tidak bagi orang yang lain. Kadang kalau kita temui para asatidz ustadzah di Jakarta ini, banyak sekali orang-orang perkantoran yang usianya mungkin sudah di atas sudah di usia senja bahkan gitu ya. Mereka ini masih belajar baca Iqra jilid 1 ternyata masih banyak sekali. Ya, jadi mereka di usia 30, 40, 50 mereka ternyata di masa mudanya tidak pernah diajari membaca Al-Quran. Sehingga mereka masih belajar Iqra jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Namun karena keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, akhirnya mereka membaca secepat mungkin tanpa memberikan hak-haknya kepada huruf-huruf yang seharusnya diberikan haknya. Artinya yang panjang tidak dipanjangkan, yang pendek tidak dipendekkan, makharijul huruf juga menjadi bermasalah. Sehingga kadangkala kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran berkali-kali selama Ramadan, kita ternyata harus bisa mengukur kemampuan diri. Jika ternyata kita termasuk orang yang makharijul hurufnya sudah baik, kemudian tajwidnya juga baik, tentu paling baik bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena mumpung kita berada di bulan yang sangat kita rindu-rindukan, yang sangat kita cintai, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Hidayat. Ustadz Hidayat tadi menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ini termasuk pecinta Ramadan, kita akan menunggu-nunggunya. Ketika Ramadan sudah tiba, mubadir sekali waktu kita kalau kita tidak gunakan untuk memperbanyak kebaikan di dalamnya. Sehingga bagi kita yang memang bisa menghatamkan sampai sebanyak mungkin, maka sebaiknya kita lakukan. Tapi bagi kita yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran sebaik mungkin, maka sebaiknya yang kita kejar bukan kuantitasnya, tapi kualitas dari bacaan yang kita baca. Berikutnya, kalau di Jakarta ini asatidz dan ustadzat, Masya Allah, bulan puasa menjadi bulan kuliner. Makanan yang tidak pernah ada di luar bulan Ramadan ini muncul semua di bulan Ramadan. Padahal esensi dari puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Entah kenapa di Jakarta justru, entah mungkin di kota lain, wallahu alam, entah bagaimana judulnya, di Jakarta malah kuliner ini malah ramai sekali. Pedagang itu malah ada khusus tenda-tenda yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Ya, bahkan kata orang kalau di bulan Ramadan biji salak jadi empuk gitu ya, karena ada menu biji salak di dalam daftar takjil kita begitu ya. Seperti misalnya ini contohnya di Kemayoran, Jakarta Utara, kemudian ini di Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, banyak sekali tenda-tenda yang hanya khusus di bulan Ramadan. Dan yang lebih ramai lagi adalah buka puasa bersama.
Sebetulnya buka puasa bersama ini tentu perbuatan yang sangat baik sekali untuk kita karena ada silaturahmi di dalamnya. Hanya saja yang sering terjadi di beberapa masyarakat tertentu, bahwa buka puasa kadangkala membuat mereka jadi meninggalkan sholat taraweh. Pulang ke rumah sudah capek, jam 12 malam, tinggal tidur, besoknya sahur, kemudian langsung melaksanakan puasa. Sehingga pada malam itu ada taraweh yang ditinggalkan demi buka puasa bersama. Padahal sebetulnya buka puasa bersama bisa kita lakukan di luar Ramadan gitu ya. Atau kalau mungkin kita bisa lakukan, oke mungkin kita berbuka puasa bersama, tapi jangan sampai bukber ini membuat kesunahan sholat tarawih kita tinggalkan. Mengapa? Karena sholat tarawih adalah sholat yang paling identik dan khas di bulan Ramadan. Tidak ada ibadah sunnah lain yang hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan kecuali sholat tarawih. Buka puasa bersama, bahkan puasa itu sendiri, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya, masih bisa kita nikmati di luar bulan Ramadan. Namun sholat tarawih hanya bisa kita nikmati sebulan dalam setahun. Alangkah sayangnya kalau sampai kita mengejar-ngejar buka puasa bersama, tapi ternyata sholat tarawihnya kita tinggalkan. Usikum wa iya ya nafsi. Kemudian yang nomor 5, tentang keliru menentukan waktu maghrib dan subuh. Nah ini kalau kita lihat dalam satu hadis yang disebutkan bahwa siapa yang makan dan minum nasian, lupa bahwa dia itu sedang berpuasa, maka falyutim mashaumahu ilal lail. Kata Nabi, maka tetap dia harus berpuasa sampai maghrib. Kalau lupa, lupa artinya dia betul-betul tidak sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Berbeda kalau misalnya kita betul-betul sadar kalau kita sedang berpuasa, tapi begitu kita sahur ataupun buka puasa, ternyata kita keliru menentukan waktunya. Misalnya, begitu kita buka puasa bersama misalnya atau berbuka di satu tempat, ternyata kita mendengar bunyi seperti beduk dipukul. Langsung kita minum begitu, ternyata begitu kita minum baru jelas bahwa ternyata itu bukan pukulan beduk penanda waktu maghrib tiba. Ternyata itu bunyi beduk yang menjadi yang ada di iklan sirup marjan di televisi misalnya. Begitu dia minum, ternyata melihat jam, astagfirullah baru 5:30. Dia tidak mengkonfirmasi waktu, ternyata itu bukan beduk maghrib begitu ya. Maka puasanya menjadi batal menurut para ulama karena secara hukum dia sudah melakukan makan atau minum sebelum waktu maghrib tiba. Kemudian mitos yang juga sering kita dengar adalah bahwa kalau nangis, marah, dan bohong, maka puasa kita menjadi batal. Apakah benar demikian? Kalau kita melihat dari daftar hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana ditulis oleh Syekh Abi Syuja dalam kitabnya Matan Abi Syuja, yang membatalkan puasa ada 10, yaitu makan dan minum, dalam artian sesuatu sampai pada jauf kita, kemudian mengobati sesuatu yang masuk dari salah satu ahadus sabilain, kemudian muntah dengan sengaja, melakukan jima, keluar air mani dengan sengaja, haid nifas, gila, pingsan seharian, dan kemudian murtad. Hanya ini sebetulnya yang menjadi pembatal puasa kita. Adapun marah, nangis, dan lain sebagainya, memang Rasulullah itu melarang melakukannya. Maka ketika Nabi mengatakan, falayarfus, jangan berbicara kotor, walayas khab fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul ini imruun shaim. Jadi tidak diperbolehkan kita keluar kata-kata kotor, tidak boleh juga kita marah dan lain sebagainya. Ternyata larangan di sini tidak sampai an-nahyu yaqtadi 'ala tahrim. Tidak mengharamkan, tapi hanya sekedar memakruhkan saja. Artinya kalaupun ada orang puasa lalu dia marah, ya habis marah nggak boleh dia bilang, saya makan aja, kan saya marah, berarti batal begitu ya, maka tidak diperbolehkan. Karena yang dibatalkan bukan puasanya sebetulnya, tapi yang terjadi adalah pengurangan kualitas pahala yang telah dia lakukan. Maka dalam satu hadis juga Nabi mengatakan, betapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapat apapun dari puasa itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang dimaksud dalam hadis ini ternyata mereka yang berkata dusta, memberikan kesaksian palsu, dan lain sebagainya.
Kemudian berikutnya tentang Ramadan, ternyata banyak sekali kalau di Jakarta, para asatidz ustadzat, ternyata banyak sekali ya, pengemis. Sebetulnya kita, memiliki ada potensi pahala yang bisa kita berikan kepada mereka kalau kita, memberikan sedekah kepada mereka. Akan tetapi setelah, dilakukan, apa namanya, inspeksi atau penelitian ya dari pemerintah, ternyata Maaf mereka-mereka Ustazah, 2 ini menit ya. lagi. At-thayyib, syukran. Ternyata mereka ini adalah pengemis yang dikirim dari daerah dan hanya musiman saja, maka ada kalanya kita menyalurkan infak dan sedekah kita ke tempat-tempat yang memang, dianjurkan seperti di beberapa lembaga zakat, infak, dan sedekah, sehingga infak dan sedekah kita tidak salah, arah, tidak salah alamat, dan memang ditujukan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya. Baik, asatidz ustadzat sekalian, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon islahnya jika ada kesalahan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.